A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada berita yang sangat mengejutkan, yang dimana kemarin berita ini terlewatkan dari beranda saya. Ternyata ada pernyataan yang sangat luar biasa menyayat hati kita sebagai umat muslim, yang dimana kemarin selain beliau ini, sebutlah Imam Masjid Istiqlal, beliau memberikan pernyataan yang sangat-sangat kontroversi, yang dimana ambigu. Kalau saya menilainya ambigu. Selain dia harusnya tegas, sebagai seorang muslim harusnya tegas di dalam bagian akidah, tauhid harus tegas, tidak boleh abu-abu seperti ini, apalagi disampaikan di halayak, apalagi hanya demi toleransi. Ini toleransi. Kalau kita berbicara tentang toleransi, ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana di dalam bertoleransi. Yang pertama, penyebab turunnya surah Al-Kafirun, di mana di situ pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW yang diajak untuk bergantian beribadah. Diajak bergantian beribadah. Sehari beribadah di agama orang-orang musyrikin, dan sehari lagi orang-orang musyrikin akan beribadah di agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam tentunya. Apa jawaban Nabi Muhammad dengan tawaran itu? Menolak. Ditawari 1 hari gantian, ditawari 1 hari 1 minggu, ditawari 1 hari 1 bulan, ditawari 1 hari 1 tahun, bahkan ditawari 1 hari banding selamanya. Nabi Muhammad SAW tidak mau, teman-teman. Tidak mau Nabi Muhammad untuk melakukan hal itu. Ini adalah bentuk toleransi. Kita membiarkan mereka beribadah, kita membiarkan mereka melakukan ritual-ritual apapun yang mereka percayai. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah kita tidak boleh mengganggu mereka, namun kita tidak boleh membenarkan. Jangan memberi kesan kalau mereka itu benar kepada umat muslim. Semua umat muslim tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar. Mereka menyembah Tuhan selain Allah. Itu jelas-jelas syirik, teman-teman, bagi orang-orang Islam. Tetapi apa yang mereka lakukan? Menganggap semua agama sama. Ini pernyataan yang membuat saya pribadi miris, teman-teman. Kemarin sebenarnya saya sudah mau berhenti untuk membahas masalah Paus Fransiskus ini, tetapi ketika muncul, kok ada pernyataan seperti ini. Terus ada juga Yusuf Hamka, yang dimana dia ini malah cium-cium tangan. Pengusaha Yusuf Hamka ikut menyambut kedatangan pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus, saat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kedua tangannya dicium katanya. Tangannya lembut. 2 kali. Tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau kali ya. Jadi Allahu Akbar. Apa gak malu kepada Jokowi? Jokowi saja salaman tidak sampai cium tangan. Pembahasan khusus Yusuf Hamka ini ada di video saya berikutnya, yang dimana beliau ini sudah membawa-bawa nama Buya Hamka ya teman-teman. Tetapi perbuatannya tidak mencerminkan kalau dia itu sebagai pewaris faham Buya Hamka. Ini patut kalian ketahui. Dan di sini kita fokus kepada siapa namanya? Ini menjadi sangat-sangat wajar, yang dimana ada surat terbuka yang disampaikan kepada Imam Masjid Istiqlal ini bahwa lebih baik dia keluar dari jabatannya atau dicopot. Dan itu juga disampaikan kepada siapa? Kepada MUI, ya, agar MUI memberikan keputusan. Jangankan untuk mencopot jabatan orang, teman-teman, MUI, mencopot jabatan Menteri Agama kita, mencopot jabatan Imam Masjid Istiqlal. Jangankan ke itu. Ketika dia berfatwa tentang haramnya salam lintas agama, keesokan harinya fatwa tersebut dilanggar, teman-teman. Dilanggar oleh Menteri Agamanya sendiri. Betapa hebatnya negeri kita. Ketika dilarang MUI memberikan surat keputusan bahwa merokok di depan umum haram. Tapi apa oleh pengikutnya? Dikerjakan. Larangan ibarat perintah bagi mereka. Seolah-olah ketika dilarang, sesuatu yang terlarang itu ketika dilanggar, keren. Mungkin begitu. Entahlah bagaimana itu. Karena mereka akan selalu benar dan kita selalu salah. Mungkin. Entah bagaimana kalau menurut sudut pandang kalian. Sekarang kita fokus kepada pernyataan dari sang Imam Masjid Istiqlal, yang dimana dia menganggap semua manusia ini dari agama manapun sama. Dan saya pribadi memiliki beberapa kesimpulan dari statement itu. Diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat. Dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak.
Saya motonya humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Kita lihat di pernyataan dia berikutnya. Anak cucu Adam. Anak cucu Adam. Apapun agamanya. Apapun agamanya, teman-teman. Warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama. We are the same. Apapun agamanya, apapun gendernya, entah dia LGBT, entah dia transgender, entah dia Islam, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya, orang yang tidak beragama pun sama, teman-teman. Keren memang. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Sedangkan kalau di hadapan Allah, ya kalau mungkin di hadapan manusia, sebagai makhluk sosial, ya ingat di sini, sebagai makhluk sosial, mungkin kita semua manusia ini setara, sama, tidak ada perbedaan. Yang Islam, yang ini, yang itu, tapi harus digarisbawahi. Yang membedakan di mata Allah adalah ketakwaannya. Ketakwaannya, Bapak, harusnya digarisbawahi. Makanya saya sebut tadi ini ambigu, teman-teman. Siapapun keturunan Nabi Adam, itu sama katanya. Apapun agamanya, apapun ini itunya. Ya Allah. Coba kita ulang lagi. Sama semuanya. Apapun agamanya, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama. Wah, we are the same. Sama semuanya. We are the same. Kita sama semuanya. Ini yang membuat saya heran, teman-teman. Kenapa dia malah cium-cium kemarin ya, cium-cium kening, bermesraan begitu, ya Allah. Miris dan sedih ya. Seorang imam Masjid Istiqlal yang seharusnya dia lebih mengedepankan akidahnya, mengedepankan tauhidnya, malah seperti ini. Apapun agamanya, apapun gendernya, ini fatal, teman-teman. Fatal. Oh, siapa Heri Prasko sok-sok tahu bilang ini fatal-fatal? Bagaimana ketika ada orang menyatakan di hadapan umum halayak bahwa apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun gendernya, dia tetap sama. Oish, bagaimana dengan gender yang LGBT? Apakah sama dengan kita? Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak beragama? Bagaimana dengan orang-orang yang di luar Islam? Apakah mereka sama di hadapan kita? Coba kalian pikir, mungkin di dalam kehidupan sosial seperti apa yang saya sampaikan tadi, mengenai kesetaraan sosial, boleh Bapak. Tapi kita harus memberikan dua sudut pandang. Kalau dari sudut pandang Islam, harusnya Bapak Imam ini memberikan dua sudut pandang. Kalau dari sudut pandang sosial, apapun agama kalian, kita tetap sama di mata hukum, kita tetap sama di mata manusia. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaanlah. Inna dina 'indallahil Islam, dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap Islam. Harus tegas, teman-teman. Di dalam bab akidah harus tegas. Tidak boleh seperti ini. Maka dari itu, sebagai penutup, agar kalian bisa sama-sama paham bagaimana penyampaian akidah ini disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana beliau ini memberikan pernyataan yang tegas ketika berdialog dengan salah satu dosen. Bagaimana beliau ini menjelaskan, mempertegas, ini loh akidah, begini loh, tidak boleh begini, harus begini. Seperti ini videonya. Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN, gitu kan. Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 jalah supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih oke lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi Anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama. Semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan. Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari Anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3, gitu kan. Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan, ngajar di UIN.
Itu di Makassar, masih IAIN, ngajar di IAIN ya. Iya, baik. Anda pasti tahu lah, tidak usah datangkan untuk saya rujukan, saya tidak butuh referensi, nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi, sudah doktor dalam Islam, pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak, maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan, pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat Anda pribadi, nggak usah datangkan buku apapun, nggak usah buku tafsir, nggak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah, anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Nggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Coba berikan pendapat, dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama.